Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Suci Afria Sasti Sregar. Saya bertugas sebagai moderator di kelompok ini. Dan saya bersama dua teman saya yang bernama Juni Anggraini dan Nur Hazizah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 11 ingin memperlihatkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Manajemen Mutu ISO. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pengertian ISO atau International Standard Organization. International Standard Organization atau ISO adalah suatu lembaga non-pemerintah. Meskipun banyak lembaga yang berpartisipasi adalah lembaga pemerintah dengan swasta. Nama organisasi ini akan berbeda saat diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda. Baiklah, ISO berasal dari kata Yunani, isos, yang berarti sama. ISO adalah organisasi demokratis dengan masing-masing negara anggota memiliki satu suara. Setiap negara anggota memiliki pengaruh yang sama dan penerapan standar bersifat sukarela tanpa paksaan itu. Sebabnya, ISO tidak memilih kewenangan atau yurisdiksi untuk menegakkan standar yang ditetapkan. Selanjutnya yang B, tujuan dan manfaat ISO atau International Standard Organization. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, yang ketiga yaitu jaminan kualitas sesuai standar internasional, yang keempat menghemat biaya, yang selanjutnya mengoptimalkan kinerja karyawan, dan yang terakhir meningkatkan kinerja perusahaan. Baiklah, selanjutnya selanjutnya D. Jenis-jenis ISO, International Standards Organization. Nah, yang pertama itu ISO 9000. Artinya, dasar kosakata sistem manajemen mutu. Yang kedua itu ISO 9001. Sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu. Yang ketiga, ISO 9002. Model sistem jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. Yang keempat, ISO 9003. Model sistem jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir. Yang kelima, ISO 9004. Pedoman untuk kinerja peningkatan sistem manajemen mutu. Nah, yang keenam, ISO 1005. Manajemen mutu, pedoman untuk rencana mutu, pedoman untuk membantu dalam persiapan dan revisi rencana mutu. Yang ketujuh, ISO 1006. Pedoman mutu dalam proyek. Yang ke-8, ISO 1007. Pedoman untuk susunan manajemen. Nah, yang ke-9, ISO atau DIS 10012, persyaratan jaminan mutu untuk pengukuran peralatan. Selanjutnya yang E, definisi ISO 9001. Nah, ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. ISO 9001 menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001 bukan merupakan standar produk karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Oke, selanjutnya manfaat penerapan ISO 9001 adalah: 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 2. Jaminan kualitas produk dan proses. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan dan market lead. Yang keempat, meningkatkan motivasi moral dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya F, peran ISO 9001 dari 2015 dalam membantu meningkatkan aktivitas penjualan. Yang pertama ada standarisasi proses. ISO 9001-2015 dapat membantu Anda dalam standarisasi proses yang pada gilirannya dapat memberikan kesempatan untuk memeriksa bagaimana Anda bekerja dan mendorong perbaikan. Yang kedua itu gunakan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan sistem. Dapat membantu Anda untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan Anda. Yang ketiga, mengembangkan proses tindakan korektif yang kuat. Dalam membantu Anda melengkapi diri dengan proses yang benar untuk menyelidiki akar penyebab. Yang keempat, mengembangkan proses review dan pengukuran. Mirip dengan lingkungan penjualan, pengukuran yang akurat dan review merupakan elemen kunci dari standar ISO 9001-2015. Manajemen risiko. Ini adalah bagian proses manajemen risiko yang efektif, dapat memberikan landasan terbaik untuk tim penjualan Anda dalam membuat keputusan berdasarkan risiko yang mempengaruhi pasar pada saat itu. Yang keenam, mendorong budaya perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus mendasari seluruh ISO. Dalam hal ini seperti mengembangkan hubungan dengan pelanggan yang meningkatkan proses yang ada atau mengembangkan yang baru. Perbaikan terus-menerus dapat meningkatkan kinerja penjualan. Yang ketujuh, meningkatkan kualifikasi organisasi Anda untuk mengikuti tender. Berikan bonus tambahan yang memungkinkan masuknya organisasi Anda ke pasar dan peluang tender yang mana dulu belum bisa Anda ikuti. Oke, selanjutnya G, sistem manajemen mutu pada industri manufacturing. Nah, di sini ada sistem manajemen yang wajib ada di perusahaan, ada 3. Yang pertama ISO 9001. Nah, yaitu suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk standar-standar dalam sistem manajemen dan juga melakukan sertifikasi terhadap standar-standar tersebut. ISO 9001 ini merupakan sistem manajemen dalam perihal mutu atau kualitas. Ada ISO 14001. Nah, merupakan sistem manajemen dalam hal lingkungan hidup atau environmental management system. Dan beberapa hal penting dalam ISO 14001 adalah A. Pencegahan polusi, yang B. Tindakan saat dalam